Industri pariwisata Indonesia sebelum pandemi COVID-19 mempunyai kemajuan progresif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Berdasarkan data World Travel and Tourism Council pada tahun 2018, pariwisata Indonesia menjadi yang tercepat tumbuh dengan menempati peringkat ke-9 di dunia, nomor 3 di Asia, dan nomor 1 di kawasan Asia Tenggara. Melansir data Global Muslim Travel Index, wisatawan muslim dunia akan tumbuh 27% per tahun sejak 2000 hingga 2020. Angka real pertumbuhannya sebesar 158 juta orang wisatawan. Potensi transaksi yang dihasilkan mencapai 3.080 triliun rupiah. Hal ini yang menjadi landasan mengapa berbagai negara berbondong menciptakan pariwisata ramah muslim. Tujuannya tak lain ialah untuk menjaring wisatawan muslim yang sensitif dengan makanan dan prinsipnya tidak akan mengubah budaya, tradisi, dan adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dalam program Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Kali ini bersama saya Zakia Arfan. Dalam episode kali ini kami akan membahas seberapa besar potensi pariwisata ramah muslim mampu mendongkrak kembali roda perekonomian, khususnya ekonomi syariah di tengah pandemi COVID-19. Dan telah hadir di tengah kita Mas Gunawan Yasni yang akan menemani diskusi kita pada hari ini. Dan juga ada Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center, Bapak Sapta Nirwanda. Dan juga sudah bergabung Senior Vice President Operations and Government Relations Accor Indonesia and Malaysia, Bapak Adi Satria. Assalamualaikum Bapak-Bapak, apa kabar? Pak Adi, Pak Sapta, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Insya Allah. Mas Gunawan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tema kita kali ini terkait dengan pariwisata ramah muslim ini, Mas Gunawan. Saya ingin tahu dulu ini Pak Satpa, Pak juga Mas Adi, dari Mas Gunawan. Sebenarnya konsep pariwisata ramah muslim, kalau menurut Mas Gunawan seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat ke dalam surah Al-Baqarah 168, di situ Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiban, katanya gitu. Jadi konsep ramah muslim sebenarnya itu yang lebih tepat kalau kita mengacu kepada Al-Qur'an, itu halalan thayyiban. Kata halalan thayyiban, halalnya itu adalah legal standing. Legal standing bahwa ini kaitannya biasanya sama makanan ya. Makanan itu harus dislaughter dengan cara yang punya legal standing ya, berdasarkan Allah berarti harus dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Cara menyembelihnya harus ahsan, memperlakukan animalnya juga harus ahsan begitu. Jadi ada apa ya istilahnya, peri kebinatangan itu jelas gitu ya. Lalu berikutnya thayyiban. Nah, konteks thayyiban ini kan etik sebenarnya, bukan legal lagi, etik. Ketika bicara etik, seruannya adalah ya ayuhan nas, kepada seluruh manusia, bukan ya ayuhal mukminun, bukan kepada orang-orang mukmin, bukan, atau bukan ya ayuhal muslimun, bukan, kepada seluruh manusia disuruh mengkonsumsi yang halalan thayyiban. Nah, ketika bicara muslim friendly traveling misalnya, atau pariwisata ramah muslim begitu ya, sebenarnya ini adalah simply extended services di tempat-tempat mana saja yang menjadi destinasi wisata kepada orang-orang muslim. Artinya harus bisa menyediakan tadi ya, makanan, minuman yang halalan thayyiban, ada tempat untuk melakukan praying dalam praying room yang khusus misalnya. Kemudian terkait juga dengan extended services yang lain yang memang itu diperlukan bagi seorang muslim. Jadi konteks ramah muslim sebenarnya adalah erat kaitannya dengan suruhan Allah untuk kepada seluruh umat manusia mengkonsumsilah yang halalan thayyiban. Jadi halalan thayyiban itu adalah nilai yang universal buat seluruh manusia, bukan hanya buat sekedar mohon maaf ramah muslim saja gitu. Oke, baik. Dan kalau kita melihat sebenarnya pariwisata ramah muslim ini saat ini sedang naik daun begitu ya, Mas Gunawan. Tidak hanya di negara-negara yang mayoritas muslim, tetapi juga negara-negara yang mungkin mayoritas non-muslim begitu. Nah, yang lebih harus dicermati lagi, halalan thayyiban itu lebih acceptable
sekarang ini di negara-negara non-Muslim yang ingin menarik sebanyak-banyaknya wisatawan Muslim, tentu mungkin yang big spender begitu ya dari Middle East gitu. Dan mereka secara eksplisit mengatakan misalnya, oh this is halal restoran misalnya gitu ya. Mereka tidak sekedar mengatakan bahwa this is a Muslim friendly restaurant. Nah, itu fenomena yang uniknya di negara-negara non-Muslim. Ini jadi banyak pertanyaan juga sebenarnya nih, Pak Sapta. Saya penasaran, Pak Sapta. Kalau di Indonesia begitu, apakah akan laku yang namanya pariwisata ramah Muslim? Karena di sini kan kalau kita lihat makanan halal banyak begitu. Kemudian bisa dikatakan sudah Muslim friendly lah Indonesia ini begitu. Nah ini bagaimana kemudian, apa yang istimewa kalau untuk di Indonesia nantinya membedakan dengan pariwisata biasa? Sebetulnya kalau kita bicara by definition ya, atau segmentasi pariwisata, itu luas sekali. Jadi pariwisata itu paling gampang digabung-gabung atau sesuai dengan segmennya kebutuhan. Sebetulnya itu hanya segmentasi pasar sesuai dengan kebutuhannya. Nah sekarang kalau kita sebutkan wisata halal, ya itu adalah kebutuhan para Muslim travelers. Makanya disebut wisata halal, itu terminologi itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan satu destinasi. Umpamanya kalau wisata halal berarti destinasi itu dihalalkan, nggak ada itu. Dan itu juga sejalan dengan pendapatnya Pak Ma'ruf Amin pada waktu di MUI. Jadi jangan salah definisi. Nah itu lebih kepada si customer-nya itu, si travelers-nya itu. Jadi lebih ke service untuk pemenuhan kebutuhan dari sisi kehalalan dan toyib tadi yang dikatakan. Sekarang umpamanya jadi orang bukan menghalalkan wisatanya, destinasinya. Jadi nggak salah mungkin. kaprah begitu ya. Kalau dilihat dari potensi pasarnya, Indonesia dengan 87% Muslim, itu adalah sebuah pangsa pasar yang luar biasa di dunia. Masih bersama kami dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Kita lanjutkan perbincangan ini. Pak Adit, khususnya ini sebagai pelaku usaha Accor Group. Permintaannya cukup besarkah akan servis halal atau Muslim friendly ini? Dan kalau memang ternyata membuat Muslim friendly atau halal wisata ini sendiri, ini budgetnya juga keluar lagi atau seperti apa? Ada biaya lagi tidak begitu yang harus dikeluarkan biaya lebih begitu? Merugikan atau menguntungkan begitu hitung-hitungannya? Baik, jadi dari segi permintaan ya, start di situ dulu. Kalau dilihat dari permintaan inbound dari turis Wisman, ya, dari mancanegara untuk ke Indonesia, tentunya memang ada, terutama dari Middle East, seperti tadi Mas Gunawan bicara pada awal, itu ada, dan juga sangat diperlukan juga, dan beberapa destinasi kami ini digunakan menjadi amenities atau experience. Karena memang diperlukan bagi mereka extended service ini, ya kan? Karena merupakan kewajiban bagi setiap umat Muslim, contohnya untuk melakukan sholat. Jadi diperlukan kiblat, contohnya arah kiblat di dalam kamar. Nah ini bagi kami ini diperlukan guna memenuhi pasar atau permintaan dari pasar-pasar tersebut. Untuk domestik tentunya juga sama, dan kami melakukan di seluruh service ini, part of guest experience kita lakukan di seluruh hotel kita yang kita buka di Indonesia. Jadi permintaan pasar Muslim kita, pasar di Indonesia sendiri domestik untuk Muslim ini sangat besar, ya kan? Dilihat dari jumlah penduduk kita besar tentunya yang Muslim. Jadi ini dari segi domestik juga permintaannya banyak. Jadi kalau internasional pre-COVID ya, sebelum COVID, inbound market kita dari Middle East dan juga dari negara-negara Asia Tenggara yang contohnya seperti Malaysia, turis Malaysia kita juga banyak, atau dari Singapura juga,
tentunya kami menyediakan guna memenuhi kebutuhan dan juga pengalaman stay mereka di hotel kami. Jadi part of extended service atau guest amenities yang kita berikan dan service ini diperlukan bagi mereka. Oke. Mas Gunawan, kalau kita lihat begitu ya, tadi kan sempat disinggung juga misalnya seperti banyak turis dari Malaysia. Tapi sebenarnya di Malaysia sendiri juga sudah menerapkan hal yang sama, negara tetangga seperti Singapura begitu ya. Kalau kita membandingkan dengan negara-negara tetangga, kita nih ketinggalan cukup jauh kah atau seperti apa Mas Gunawan? Nah, ini kita harus bicara statistik ya. Mungkin nanti bisa lebih didalami juga dengan Pak Sabta. Tapi kalau saya melihatnya gini, Indonesia ini dengan 87% ya, tidak kurang dari 87% itu masyarakat muslimah ya, masyarakat beragama Islam yang harusnya konsep balik ke tadi surat Al-Baqarah 168, halalan thayyiban itu harus sesuatu yang everyday life-nya seperti itu. Gitu. Sehingga kalau dilihat dari potensi pasarnya, Indonesia dengan 87% muslim, which is absolute number-nya kira-kira sekitar 220 juta, itu adalah sebuah pangsa pasar yang luar biasa di dunia. Kalau kita cuma ngegarap yang ada di dalam negeri saja, itu sudah bisa menjadikan halal industri Indonesia sebenarnya menjadi nomor 1 gitu di dunia. Tapi kan mungkin sekarang belum gitu kan ya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, bagaimana menggarap number yang potensial ini agar menjadi sesuatu yang memang real, ada menciptakan peluang ekonomi yang luar biasa. Untuk domestik saja itu kalau bisa ditangani udah luar biasa. Kita nggak usah ngomong ekspor dulu gitu ya. Tadi yang amenities dan lain-lain. Kita sekedar mengcater aja yang ada di dalam negeri, kita sudah bisa menjadi nomor 1 bahkan di dunia. Baik. Mereka perlu services yang berkaitan dengan agamanya. Nah, kalau kita mau menyiapkan ini sudah disebut dengan pariwisata hospitality services. Setelah badai COVID menyerang, sektor pariwisata menjadi industri yang paling babak belur akibat dihempas oleh pandemi virus corona. Dampak COVID-19 benar-benar memukul industri pariwisata dari hulu hingga ke hilir. Penurunan terbesar dialami Asia sebesar 27%, tepatnya dari tahun 2019 sebesar 225,9 miliar US dollar menjadi 164,7 miliar US dollar pada tahun 2020. Pariwisata ramah Muslim menjadi salah satu upaya pemerintah untuk kembali menggenjot roda ekonomi melalui sektor pariwisata. Sebuah destinasi wisata harus terbuka bagi semua wisatawan. Destinasi baik adalah destinasi yang menyediakan semua kebutuhan wisatawan sebagai customer-nya, termasuk makanan dan sarana ibadah. Pergerakan wisatawan Muslim di dunia sangat besar. Saat ini wisatawan Muslim membuka diri terhadap destinasi di penjuru dunia. Baik, pemirsa, masih bersama kami dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Kita lanjutkan kembali. Pak Sabta, tadi seperti pertanyaan saya sebelum kita jeda pariwara begitu. Kemudian kalau memang potensinya besar, bahkan ini berarti bisa mendapat keuntungan besar begitu ya Mas Gunawan ya, dengan begitu potensi yang sangat besar. Apa kemudian yang membuat kita kok bisa dikatakan agak ketinggalan dengan negara-negara tetangga yang mayoritas justru bukan Muslim yang terbesar penduduknya? Ya, ini pertanyaan yang menarik memang. Disitulah seninya ya, dan itu yang kita harus hadapi. Jadi pertama begini, saya lihat dari driversnya dulu. Artinya yang mendorong pemicunya ini. Sebetulnya pemicu ekonomi syariah atau halal industri, apapun namanya yang berkaitan dengan dunia Islam, terutama ekonominya, itu adalah paling tidak ada 3. Satu adalah penduduk itu sendiri, penduduk Muslim dunia itu besar, 1,8 miliar. Ya, dan yang terbesar dari 1,8 miliar itu ada di Republik Indonesia. Ada 227 juta orang. Yang kedua, tidak hanya jumlahnya besar, tetapi ekonominya juga sudah middle class up-nya itu sudah tinggi untuk penduduk Muslim dunia, termasuk di negara-negara OIC. Ya, dan juga Indonesia termasuk. Jadi Muslim kelas menengah itu sudah cukup banyak. Udah lebih dari 3 penduduk di Asia Tenggara, 3 penduduk negara di Asia Tenggara.
Yang ketiga kesadaran terhadap syariah compliance atau kepada kehidupan keagamaan yang tinggi itu semakin meningkat. Dan itu tidak hanya di golongan kolonial aja, kolon berjiwa milenial, tapi juga di kalangan milenial itu sendiri. Sekarang 100 juta lebih yang juga sudah IT minded, sudah juga concern terhadap agama. Nah ini kan menjadi potensi besar, ya kan, untuk mendorong ekonomi syariah atau halal industri berkembang. Nah, saya ambil contoh umpamanya, sekarang halal food. Berapa banyak yang sekarang sudah hidup dengan model halal food? Di Bali itu ada pai susu. Coba lihat di airport, itu labelnya halal. Kalau kita anggap itu nggak perlu, ngapain pakai label gitu? Nah ini karena demand-nya, orang mau aman, mau safe. Betul. Nah sudah itu buat non-muslim, begitu katakan halal food, halal restaurant, dia apa? Dia akan lebih nyaman. Makanya tadi, rahmatan lil alamin, universal. Yang berikutnya apa? Coba di Jakarta aja, cek seluruh mall. Kalau ada berani mall yang tidak mempunyai musola, nggak banyak yang datang. Ya. Sekarang musola sangat kompetitif antara satu mall dengan mall yang lain. Why? Karena ini tidak hanya buat si extended services, buat juga apa? The more they stay, the more they spend. Makin lama tinggal, ada asar maghrib di situ, tambah lagi belanja. Nah ini kan, kenapa? Ini adalah yang juga ada keperluannya, tapi ada nilai bisnisnya yang tinggi. Nah, sekarang back ke pariwisatanya. Nah dalam nilai perjalanan ini, kan dia membutuhkan apa? Makan, dia membutuhkan sholat, boleh dijama keistimewaannya, kosor atau dan seterusnya. Tapi tetap dia membutuhkan ini. Nah oleh karena itu yang dilihat di arah perjalanan rest area, ada nggak sih yang nggak ada masjidnya? Apa? Karena drivernya permintaan itu. Nah oleh karena itu untuk Indonesia itu besar. Terus sekarang yang luar negeri, outbound atau inbound ke sini, 180 juta menurut Dinas Standard Reportnya. 180 juta visitors setiap travelers, world travelers seluruh dunia. Indonesia alhamdulillah baru kebagian 3,6 juta. Itu kebanyakan dari yang Pak Adi bilang, dari Malaysia 1 juta lebih. Dari Timur Tengah, jangan lupa kalau bicara muslim tidak hanya dari OIC, dari Prancis, dari London, dari Amerika, dari Jerman, banyak muslim yang the help. Mereka perlu services yang berkaitan dengan agamanya. Nah kalau kita mau menyiapkan ini sudah disebut dengan pariwisata hospitality, services, enjoy. Makanya kalau udah enjoy, baru tuh iman makin tinggi, imun ya oke, aman pula. Jadi amin gitu. Baik, mantap. Jadi ini yang kalau disediakan amin, iman, imun semuanya meningkat begitu. Tapi kalau dari grup Accor sendiri bagaimana nih Pak Adi? Sudah menyediakankah layanan dan juga servis seperti ini? Kemudian bagaimana dan impact-nya begitu untuk pelaku usaha sendiri kalau memang ini sudah dijalankan? Tuh, jadi mungkin saya flashback sedikit pre-COVID. Jadi kami menyediakan untuk yang inbound dulu ya. Jadi kami menyediakan service-service tadi, extended service, karena sangat penting karena bagi mereka guest experience. Jadi part of service ini digunakan menjadi atau part of guest experience bagi mereka. Dan tentunya kami bersyukur di musim-musim mereka datang ke Indonesia, ini kami mendapatkan market share yang bagus. Tentunya pada saat ini post-COVID atau setelah COVID, market tersebut masih belum bergerak ke Indonesia, jadi kami berfokus di market domestik. Tapi dengan adanya market domestik ini juga penting, contohnya tadi musola, ya kan, sangat diperlukan tempat yang bisa dipakai untuk sholat zuhur, in between meetings. Ini buat contohnya mais-mais, market government yang diperlukan oleh kita. Nah ini
pada saat COVID ini kan spending masih dari government ya, number one bagi hotel-hotel, event travel di domestik. Ini sangat diperlukan musola. Isoma begitu ya, istirahat untuk sholat makan dulu. betul, gitu dan ya. mereka menggunakan untuk sholat atau sholat Jumat. Nah, plus dengan prokes atau protokol kesehatan yang mumpuni, karena kita part of CHSE juga. Nah, ini sangat penting diimplementasikan di tempat-tempat musola-musola tersebut. Hotel syariah, hotel yang Muslim friendly menurut saya itu punya dimensi yang sangat-sangat universal di situ. Sangat luas sebenarnya. Sangat luas. Masih bersama kami di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Mas Gunawan, tadi menarik ya apa yang sudah disampaikan Pak Sapta, Pak Adi kemudian. Tapi sebenarnya seberapa pengaruhnya, seberapa mendongkraknya untuk pariwisata yang ramah Muslim ini terhadap roda perekonomian syariah itu sendiri? Baik, Mbak Zakia, sebenarnya begini ya, antara ekonomi dan keuangan syariah itu harus selalu terkait dengan sektor real. Dan industri halal itu adalah sektor realnya. Jadi bisa kita perumpamakan begini, kalau keuangan syariah itu adalah seperti bis begitu, maka sektor-sektor real termasuk industri halal itu adalah penumpang-penumpang bisnya. Jadi kalau di Indonesia ini mulai dengan ekonomi dan keuangan syariah, perbankan syariah, asuransi syariah, itu adalah bis-bisnya sebenarnya. Tanpa adanya penumpang masuk ke dalam bis itu, kerangkanya syariah itu, maka akan kosong, gitu kan ya. Yang besar hanyalah perekonomian syariahnya, keuangan syariahnya, tapi tidak menyentuh langsung kepada sektor real. Makanya ketika industri halal, wisata ramah Muslim itu berkembang di Indonesia, sesungguhnya itu adalah sebuah sektor yang bisa digarap juga oleh ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, dan itu membesarkan semuanya. Karena kalau kita bicara syariah, saya berulang-ulang tidak bosan-bosan menegaskan bahwa ekonomi syariah itu benar-benar harus terkait antara sektor keuangan, sektor moneter, sektor perbankan, sektor asuransi, terhadap sektor real yang memang dibiayai, yang memang kemudian didorong untuk bisa tumbuh kembangnya baik. Oke, jadi saling berkaitan sebenarnya, tidak bisa lepas antara satu dan lainnya. Betul, begitu. betul. Apalagi kalau kita melihat begitu Pak Sapta saat ini halal, kebutuhan halal begitu ataupun juga Muslim friendly travel ini sendiri sudah menjadi seperti lifestyle begitu bagi banyak masyarakat atau banyak orang begitu. Tapi sayangnya saat ini pandemi begitu. Nah, ke depannya kalau Anda melihat potensinya, kemudian bagaimana mendongkrak agar pariwisata ramah Muslim ini juga bisa terus semakin diminati, utamanya di Indonesia ini sendiri. Apalagi kalau sekarang kan memang kondisinya sedang tidak memungkinkan gitu. Ini bagaimana kemudian mendongkrak kembali? Sempat mulai kemarin ya Pak Adi ya, akhirnya sekarang mulai turun. Jadi kalau kita lihat potensi ya, pertama dalam negeri dulu. Kalau kita dalam negeri apalagi kurangnya 220 juta. Kalau yang traveling aja 50%, udah 110 juta. Kalau yang traveling aja 50% lagi, udah 60 jutaan. Masih lagi 50%, 30 juta. Malaysia itu Islamnya cuma 27 juta. Ya kan? Artinya potensi sangat besar. Nah, kalau yang traveling aja ketika 10% di Indonesia, di dalam saja, itu butuh berapa banyak hotel? Butuh berapa banyak restoran? Butuh berapa banyak kolam renang? Ya kan? Apalagi kalau perekonomian kita semakin meningkat. Nah, pariwisata itu diyakini bahwa dia adalah juga multiplier effect, nya sangat tinggi. Karena dia mengenerate berbagai macam sektor. Bahkan kita pernah menghitung ada 110 sektor terkait dengan pariwisata. Jadi memang pariwisata itu adalah sesuatu yang memberikan dampak. Makanya Presiden Jokowi menetapkan sektor pembangunan ekonomi prioritas itu nomor 2 adalah pariwisata setelah pertanian. Dan orang Indonesia juga suka traveling. Indonesia itu, dan juga bagi orang Islam, traveling itu adalah bagian dari edukasi, bagian dari pelajaran. Bahkan kalau ke Mekah itu wajib bagi yang mampu. Jadi itu bagian dari hidup orang Muslim ya. Dan juga satu, dia tidak hanya traveling biasa,
tapi menjadi lifestyle, menjadi bagian Betul. kebutuhan yang makin Terutama meningkat. kaum milenial itu Ya, sekarang. kaum milenial sangat perlu ya jalan-jalan ya. Iya dong, Betul. kalau enggak tidak produktif, tidak ada rejuvenate. Nah itu dalam, lokal. Kalau sekarang inbound alias internasional, 180 juta yang around the world ini ya, Muslim travelers. Nah yang ke kita, mohon maaf, ke kita relatif sedikit masih. Nah pertanyaan mengapa? Nah mungkin ada services yang belum appropriate kan dengan mereka. Nah ini yang perlu kita benahi. Toh itu choice juga. Ya. Kalau dia mau stay di hotel halal yang tidak hingar-bingar, ya silakan. Kalau mau di hotel yang ada hingar-bingarnya, dan silakan, itu kan choice. Bahkan di Phuket yang tidak ramah dengan Islami, ada hotel halal. Oh, oke. Nah, itu yang saya sering bilang, wah beda tipis tuh antara sajadah sama ramjadah di situ. Tapi ada pilihan. Life is a choice. Yes. Oke. Mungkin Pak Adi, tantangannya apa nih Pak Adi? Kalau kita melihat Indonesia. banyak sekali potensi wisatanya, alamnya, makanannya begitu kan. Ini apa sebenarnya tantangannya, dan kemudian mungkin ke depannya begitu. Kalau ini kan servisnya sudah ada begitu untuk halal. Mungkin tidak misalnya untuk membangun sendiri hotel halal seperti yang di Phuket tadi begitu ya Pak Sabta ya. Jadi mungkin dari segi market demand-nya dulu ya, bisa saja kita mendapatkan share untuk lebih banyak ya. Jadi awareness harus lebih ditingkatkan. Bukan kita belum mengerjakan, kita sudah mengerjakan, tapi kita bisa juga menjadi lebih baik lagi. Hal-hal yang tadi Pak Sabta informasikan dari segi experience-nya, amenities-nya, mungkin kita bisa review lagi apa yang sudah dikerjakan oleh market-market lain yang mungkin belum kita kerjakan. Ini mungkin bisa lebih kita tingkatkan kembali ke depannya. Tentang hotel yang full halal, bisa saja lagi-lagi sesuai dengan kebutuhan market yang diperlukan, dan juga bagaimana cara kita mengisi hotel tersebut sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada, baik itu domestik ataupun ke depannya setelah mudah-mudahan pandemik ini berakhir, dibuka lagi inbound market dari seluruh feeder market yang ada. Ini kita tentunya bisa melihat hal-hal tersebut ke depannya. Oke. Gimana Mas Gunawan? Mau menambahkan? Ya, jadi kalau penerapan prinsip syariah itu ya, konteks rahmatan lil alamin itu sebenarnya sangat-sangat bisa dilihat dari kita menyebutnya maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu punya 5 hal yang dia jaga. Pertama, din, agama. Yang kedua itu adalah diri. Jadi harus dengan akal sehat dan lain-lain. Kita tahu ketika hotel itu adalah hotel syariah atau muslim friendly hotel begitu. Yang dijaga sebenarnya juga adalah akal sehat daripada pengunjungnya atau yang stay di situ gitu ya. Yang ketiga ini soal nasab, menjaga nasab. Baik. Anak keturunan, tadi kita lihat hotel syariah itu juga berombongan gitu ya, sekeluarga ya. Berarti ini dalam konteks nasab juga. Baik. Yang keempat itu adalah menjaga akal. Jadi yang dijual, services yang diberikan itu adalah hal-hal yang terkait dengan Baik. logika, logistik yang sederhana yang merupakan bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Dan yang terakhir, ini masalah safety dari sisi kekayaan. Orang yang datang ke hotel yang muslim friendly pastinya juga terlindungi dari sisi safety dari hal-hal yang memang itu tidak nyaman mungkin ya buat seorang muslim, tapi itu juga mungkin tidak nyaman buat orang-orang yang non muslim. Baik. Karena ini masalah safety. Jadi hotel syariah, hotel yang muslim friendly menurut saya itu punya dimensi yang sangat-sangat universal di situ. Sangat luas sebenarnya. Sangat luas. Baik. Baik Mas Gunawan, terima kasih. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan ini, tetapi kita harus jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami. Tentu kami selalu siap untuk mengimplementasikan kebutuhan-kebutuhan atau guest experience yang diperlukan dari setiap klien-klien itu pada saat mereka berkunjung ke Indonesia. Baik. Oh pernah wisata ramah, tapi belum lama ini sih, cuman belum karena kayak itu tuh sosialisasinya juga kayaknya masih kurang.
Jadi belum begitu tahu itu tuh sebenarnya kayak gimana gitu. Tapi kalau dengar pernah gitu. Tempat wisata ramah muslim, nggak pernah dengar. Harus lebih diperbanyak tempat-tempat titik-titik untuk tempat beribadah, sama lebih diperbagus mungkin, atau agak diperluas, atau kalau satu titik diperluas aja di titik itu gitu. Menurut aku kalau ada extended service untuk wisata ramah muslim itu menurut aku bagus sih. Jadi kayak misalnya kayak mungkin ada di beberapa tempat wisata itu yang mostly orangnya itu non muslim gitu loh. Kayak salah satu contohnya itu di Toba. Nah itu, dan kalau memang ada extended service seperti itu, menurut aku pengunjung di Kota Toba bakalan meningkat sih. Pemirsa, masih bersama kami di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Kita sudah di penghujung acara ini, Mas Gunawan. Saking serunya diskusi, padahal narasumbernya kita hanya dua, tapi dua-duanya punya point of view atau punya pandangan yang sangat menarik gitu ya dari pengalaman yang sudah dilakukan. Tapi Mas, saya ingin ke Pak Sapta. Pak Sapta, jadi sebenarnya seberapa besar urgensinya begitu, kemudian konsep pariwisata ramah muslim ini harus diterapkan di Indonesia? Kalau menurut saya sih itu bagian yang penting untuk memberikan pelayanan. Nah, jadi harus aman dan habis itu nyaman. Nyaman itu bisa diterjemahkan juga dengan apa? Ketersediaan yang diperlukan oleh si tamu. Kan gitu. Nah, kalau kita mau adaptif dengan market. Nah, sekarang yang kita lihat dari segi food aja, ngapa-ngapain tuh franchising itu pakai label halal. Ya. Karena apa? Kalau dia tidak memakai label halal, dia akan punya potensi loss. Ya, ambil aja yang suka di situ muslimnya 40% yang taat. Dia nggak mau datang dong ke situ. Terjadi di Singapura juga, nggak pakai itu, nggak ada yang datang muslimnya. Potensi lossnya 30%. Itu untuk internal, kita pasarnya juga gede. Baik. Nah, oke, sekarang untuk inbound. Kebayang nggak sih kita itu punya teman di OIC, 57 negara. Kita punya non-muslim, non-OIC, Perancis dan seterusnya. Ambil aja persentase yang kecil. Mereka butuh juga. Nah, terus tanya, Pak, nggak perlu label. Gimana mereka mau tahu? Kalau dia tidak ada labelingnya, tidak ada pengumumannya. Baik. Sekarang dibantu dengan apa? Online. Maka halaltravel.com-nya London itu begitu diklik, saya mau ke Indonesia, langsung, you mau hotel mana yang halal compliant ini. Apa yang tersedia, dan seterusnya, makanannya. Sekarang dengan teknologi kita bisa mendeteksi sehingga kita bisa antisipasi, termasuk di Thailand. Thailand itu sudah ada, di Korea ada 150 restoran dan hotel yang halal compliant. Baik. Klik. Semua sudah tersedia. Tapi dengan kalau juga teknologi. ada orang Indonesia datang ke Korea, saya klik nggak mau dihalal, ya urusannya dia. Oke. Kan ada surga dan neraka katanya. Ada bagus, ada tidak. Masing-masing begitu ya. Masing-masing. Baik. Dan tidak ada paksaan. Baik, gitu. aman dan nyaman itu kuncinya dalam berwisata. Terima kasih Pak Sapta. Pak Adi, terakhir mungkin harapannya juga nih Pak Adi ya, apalagi kita saat ini sedang dalam kondisi COVID, tentunya sangat berdampak sekali pada industri hotel begitu kan. Terkait juga dalam hotel yang muslim friendly ini, mungkin juga ada harapan kepada pemerintah terkait regulasi. Sebenarnya sudah siap gitu, cuman ada masalah-masalah lain yang masih kepentok atau masih kekurangan seperti itu. Mungkin apa harapannya Pak Adi? Ya, harapannya mungkin ke depannya dari segi infrastruktur atau platform, ini harus dapat lebih diperjelas ya, agar clear semua. Itu satu. Setelah kita mempunyai produk tadi atau bisa membuat spesifikasi yang jelas, ke depannya harus lebih aktif lagi. Sekarang sudah aktif, tapi kemarin stop COVID, mungkin kita harus restart kembali untuk melihat peluang-peluang. Jadi biarpun ada bencana, tapi selalu ada peluang. Jadi kalau kita lihat glass half full ya, kita bisa lihat juga peluang yang ada ke depannya. Bagaimana kita bisa mencuri start sebelum orang lain start, untuk dapat memasarkan produk-produk unggulan kita
baik itu yang ada part of dari super destinasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah ataupun tempat-tempat lainnya. Tentu kami selalu siap untuk mengimplementasikan kebutuhan atau guest experience yang diperlukan dari setiap klien-klien itu pada saat mereka berkunjung ke Indonesia. Baik, baik. Semoga harapannya dapat terwujud segera begitu ya Pak Adi ya. Amin, amin. Insyaallah. Jadi gimana ini kesimpulannya Mas Gunawan, ini perbincangan sebenarnya kalau kita lanjutkan bisa panjang, lebih panjang lagi, masih Ya. banyak hal menarik begitu, tapi kita sudah di akhir, mungkin bisa di kesimpulannya seperti apa Mas Gunawan? Saya ingin menyimpulkan, tapi juga ini adalah himbauan ya. Pertama saya ingin mensitir itu surat Ibrahim ayat 7. Di situ Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum wa azidannakum. Kalau kamu bersyukur, if you are grateful, kita akan memberi yang lebih, kata Allah. We will give you more, katanya begitu. Nah, mengkonsumsi sesuatu yang halalan thayyiban, sebagaimana Allah suruh, itu kan adalah suruhan kepada semua umat manusia. Jadi bersyukur itu salah satunya adalah dengan cara mengkonsumsi apa-apa yang halal, sehingga Allah akan tambahkan yang kita sudah terima kasihkan kepada Allah tadi. Maka di Indonesia, himbauan saya adalah ketika pemerintah berusaha memenuhi harapan Mas Adi misalnya ya, memenuhi harapan Pak Sabta dari Indonesia Halal Lifestyle Center misalnya, itu justru akan meningkatkan perekonomian Indonesia, terlebih khususnya adalah kepada perekonomian syariah di Indonesia, dan itu sejalan sekali dengan yang menjadi target dari pemerintah Indonesia ya, yaitu menjadi kiblat keuangan dan ekonomi syariah dunia. Oke, baik, amin. Semoga ini juga dapat segera terwujud, wisata ramah Muslim begitu ya, dan semakin meningkat wisata halal juga begitu. Oke, dan bisa menarik juga semakin besar, jangan sampai kalah dengan negara tetangga begitu ya, karena kita sebenarnya sudah punya standar yang harus ya tadi untuk halal, makanan halal, untuk wisata halal. Terima kasih Pak Sabta, terima kasih sudah bergabung, Pak Adi terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan demikianlah perbincangan kami pada episode kali ini. Pemirsa, semoga pembahasan hari ini dapat memberikan wawasan sekaligus pembelajaran untuk memacu semangat Indonesia maju menjadi kiblat ekonomi syariah dunia di masa depan. Saya Zakia Arfan mewakili teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabta, terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Metro TV